Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putut Heru Santosa yang mengajar di SMP Negeri 1 Sekadahulu, Kecamatan Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada hari ini memberikan kesehatan kekuatan kepada saya dan kita semua untuk kita bisa berjumpa dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membagi materi daripada pelajaran agama Kristen di SMP Negeri 1 Sekadahulu, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, dengan judul yaitu Menjadi Kesukaan Murid Kristus. Menjadi kesukaan murid Kristus. Anak-anak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pembelajaran kali ini ya, kita akan membahas tentang bagaimana sebagai pelajar Kristen yang duduk di bangku SMP Negeri 1 Sekadahulu dapat menjadi kesukaan murid Kristus. Oleh sebab itu, anak-anak ya, kita akan mulai kegiatan pembelajaran ini yaitu dengan materi menjadi kesukaan murid Kristus. Ya. Mari kita buka Alkitab kita, anak-anak. Semua sudah bawa Alkitab? Ya, kalau sudah, kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-26. Saya ulang sekali lagi. Pengkhotbah pasal 2 ayatnya yang ke-26. Itu di Perjanjian Lama ya, anak-anak. Kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Saya tunggu sampai semua anak-anak menemukan ayat ini. Ya, kalau sudah ketemu ayat ini, mari kita baca sama-sama. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. 1, 2, 3. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Demikianlah pembacaan kitab suci kita ya anak-anak di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Menjadi murid kesukaan daripada Kristus itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena apa? Karena
Tuhan Yesus rindu anak-anak ya, supaya kita menjadi bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi menjadi anak-anak remaja, menjadi murid-murid Kristus, menjadi siswa-siswi SMP yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kan bagi kita semua, bagi anak-anak, yaitu apa contohnya? Ya, hobinya suka yang baik. Beribadah itu bukan hanya hobi saja, tapi menjadi kesukaan di hati. Baca firman Tuhan. Nah, kalau yang jasmani ya disalurkan dengan olahraga, entah sepak bola kalau yang putra, atau badminton, ya bisa putra putri, atau tenis meja, atau menjahit, atau memasak, atau yang suka baca cerpen atau bikin puisi ya bisa. Kalau bagus kan bisa untuk ya dilombakan di sekolah, kan sering ada perlombaan itu ya. Oleh sebab itu salurkan hobi kalian, salurkan apa yang menjadi kesukaan kalian untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalian ya masih usia remaja, ya, salurkan hobi kalian, salurkan kesukaan kalian dengan hal-hal yang positif. Jangan terpengaruh kepada hal-hal yang negatif. Nah, sekarang anak-anak melalui materi pembelajaran pada pagi hari ini ya, kita akan belajar bagaimana cara untuk bisa menjadi murid kesukaan Kristus. Bagaimana cara untuk bisa menjadi murid kesukaan Kristus. Ya, semuanya tentunya ingin ya, anak-anak pengen kalau di rumah menjadi anak kesukaan atau kesayangan daripada ibu bapaknya. Betul? Kalau di sekolah tentunya anak-anak juga ingin menjadi murid yang bisa disukai oleh bapak ibu guru kalian. Nah, sekarang anak-anak sebagai murid Kristus ya, tentunya kalian juga ingin kan bisa menjadi murid yang disukai oleh Kristus. Bagaimana? Ingin menjadi murid kesukaan Kristus? Ya, bagus. Kalau kalian ingin menjadi murid kesukaan Kristus, maka mempelajari 3 cara untuk bisa menjadi murid kesukaan Kristus. Cara yang pertama, anak-anak, supaya anak-anak kita semua bisa
menjadi murid kesukaan Kristus, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu suka dekat kepada Tuhan Allah. Ya, suka dekat pada Tuhan Allah itu merupakan cara yang pertama untuk kita bisa menjadi murid Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal 73 ayat 28. Saya ulangi lagi. Mazmur pasal 73 ayat 28. Bapak tunggu anak-anak. Bisa menemukan ayat itu. Kalau sudah ketemu ayatnya di dalam Mazmur 73:28, mari kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasal 73 ayat 28. 1, 2, 3. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Nah, anak-anak, kitab Mazmur itu siapa yang nulis? Ditulis oleh siapa? Kitab Mazmur itu anak-anak? Ya, kitab Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Anak-anak tahu kan siapa Raja Daud itu? Dari cerita-cerita mungkin waktu sekolah minggu, bagian remaja, atau kalian baca di Alkitab Perjanjian Lama, Raja Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan, raja yang sanggup menyukakan hati Tuhan. Walaupun dia bukan anak remaja atau pemuda yang sempurna, dia sejak masa remajanya, dia sudah hatinya dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan senang kepada Daud. Maka Daud dipilih, diurapi untuk menjadi raja. Salah satu cara yang dilakukan oleh Daud untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu seperti ayat yang kita baca tadi. Ya, katakan, aku suka dekat pada Allah. Jadi jelas Daud dari muda, dari remaja sampai dia tua, itu yang menjadi kesukaannya, yaitu dia senantiasa berusaha untuk dekat kepada Tuhan dan menaruh tempat perlindungannya, menyerahkan, mempercayakan perlindungan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi daripada Raja Daud. Jadi anak-anak, ya kalau kita mau menjadi murid kesukaan Kristus, kita belajar seperti Daud, yaitu suka dekat kepada Tuhan Allah. Caranya bagaimana anak-anak?
untuk kita bisa menyukakan hati Allah dengan kita dekat pada Tuhan, ya kita rajin berdoa, membaca kitab suci, beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyandarkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Seperti juga para murid Kristus yang selalu mengikuti kemana saja Tuhan Yesus pergi. Ketika Tuhan Yesus masih di dunia ini, berkarya di dunia ini, hidup di dunia ini, Tuhan Yesus memiliki beberapa pengikut. Ada 12 rasul di situ. Mereka selalu mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Mereka ingin dekat kepada Tuhan. Demikianlah seharusnya sebagai murid Kristus, kita harus senang berada dekat dengan Sang Guru kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan senang kalau kita dekat kepada Tuhan. Tuhan senang ada anak-anak yang mau dekat dengan Dia. Baik itu anak kecil, baik itu anak remaja, anak dewasa, orang tua. Ya, kalau kita mau dekat pada Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kita. Pemazmur mengungkapkan kesukaannya untuk selalu dekat dengan Allah dengan ungkapan di dalam Mazmur pasal 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataranmu, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, maka ada penyair yang sekarang ini juga membuat satu lagu dari Mazmur 84 ayat 11 ini ya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang kudus, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, itu syair pujian itu ya diambil dari Mazmur 84 ayat 11 yang menggambarkan ya betapa Raja Daud sebagai pemazmur ya mengungkapkan hatinya. Dia akan mendapatkan ketenangan, akan mendapatkan kesenangan, akan mendapatkan kesukaan, akan mendapatkan damai sejahtera kalau dia ada di pelataran Tuhan, kalau dia ada di rumah Tuhan daripada di tempat lain. Walaupun di rumah Tuhan 1 hari saja lebih baik dibandingkan 1000 hari di tempat lain. Ini mengungkapkan betapa kerinduan daripada pemazmur ini untuk selalu ingin dekat kepada Tuhan. Apabila kita dekat dengan Allah adalah kesukaan anak-anak, maka jiwa kita akan tentram. Ada kekuatan baru senantiasa. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 ada berkah, ketentraman, kekuatan untuk mampu menghadapi segala masalah kehidupan ini. Jadi kalau kesukaan anak-anak ya, kesukaan kita semua untuk kita senantiasa dekat kepada Tuhan, Tuhan memberikan ketentraman, kekuatan,
ketenangan, dan anak-anak diberi kemampuan oleh Tuhan untuk sanggup menghadapi segala masalah-masalah kehidupan ini. Karena Bapak tahu pasti di usia kalian ini banyak masalah-masalah yang dihadapi, betul nggak? Entah masalah apa? Entah masalah pelajaran sekolah, entah masalah pergaulan dengan kawan-kawan, masalah dengan orang tua, atau mungkin masalah-masalah yang lainnya dengan kawan-kawan. Kadang bisa membebani hidup ini. Kadang ada anak remaja yang tidak sanggup menghadapi perasaan hidup ini. Akhirnya bingung, akhirnya lari kepada hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika anak-anak mau dekat dengan Tuhan, ketika menghadapi masalah, maka Tuhan akan memberikan jalan ke ya. Itu merupakan cara yang pertama untuk kita bisa menjadi murid kesukaan Kristus. Nah, sekarang anak-anak, kita akan belajar atau menemukan cara yang kedua supaya anak-anak bisa menjadi murid kesukaan Kristus. Cara yang kedua yaitu suka merenungkan firman Tuhan. Jadi cara kita yang kedua supaya kita bisa menjadi murid kesukaan Kristus yaitu ketika kita suka merenungkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita buka Alkitab kita lagi di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Bapak tunggu kalian menemukan ayat ini. Kalau sudah ketemu, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama. Ya, siap? 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ini merupakan rahasia daripada pemazmur. Ini merupakan cara daripada pemazmur untuk dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan juga senang kepada anak-anaknya yang suka merenungkan firman Tuhan. Ya, dikatakan tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu adalah Alkitab, kitab suci. Ya, sekarang kitab kita ini Injil, ya, firman Allah. Kita suka bukan hanya membaca anak-anak. Kita baca, ya, pelan-pelan, kita renungkan dalam hidup ini. Ya, kita renungkan siang dan malam. Bukan melamun loh ya, tapi direnungkan.
Mungkin sambil bertanya dalam hati, apa maksud Tuhan ini? Sudahkah saya melakukan firman Tuhan ini? Ya. Siang dan malam. Karena kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu di ayat yang ketiga dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anak-anak, siapa yang pernah menanam pohon yang ada buahnya, entah itu pepaya, entah itu pisang, entah itu mangga, yang pernah menanam di dekat aliran air, atau ada yang menanam jauh dari air. Coba kalian nanti bedakan, sama nggak hasilnya? Pohon yang kalian tanam di tepi aliran air atau yang jauh dari aliran air, yang sering kena aliran air atau yang jarang kena siraman air. Nah, nanti kalian coba amati, selidiki. Pasti hasilnya beda, anak-anak. Pasti lebih subur, lebih bagus buahnya yang ditanam di tepi aliran air daripada yang jauh dari mata air. Akan menghasilkan buahnya dan akan menjadi pohon yang menghasilkan buah yang baik. Nah, itu gambaran daripada kehidupan ini, kehidupan rohani kalian. Siapa yang setiap hari baca Alkitab? Ayo. Nah, kalau anak-anak sekarang kan yang dibuka WA, main game, drama Korea, dan lain sebagainya. Kadang udah malas untuk baca Alkitab, maka imannya mudah lemah. Oleh sebab itu firman Tuhan di Mazmur ini mengingatkan kepada kita semua, anak-anak, juga bapak, anak-anak, untuk kita kembali merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hobi murid Kristus yang akan membuat semua yang dilakukannya berhasil. Ini janji Tuhan pada kita untuk keberhasilan hidup sebagai murid-muridnya. Kunci keberhasilan anak-anak di masa yang akan datang, yaitu ketika kalian mulai di usia-usia remaja ini rajin membaca, merenungkan, memahami, dan melakukan firman-Nya, maka pasti Tuhan akan menolong. Pasti nanti kalian akan merasakan hasilnya ketika kalian suka merenungkan firman Tuhan. Merenungkan, tapi juga apa? Dipraktekkan, dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka janji Tuhan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anak-anak ini berhasil. Di dalam Alkitab itu ada banyak contoh. Baik di Alkitab atau di kehidupan sehari-hari, orang-orang yang berhasil dalam hidupnya karena menyukai firman Allah dan menjadikan firman itu
fondasi hidupnya. Ya, kalau dalam Alkitab contoh ya, Nabi Musa, Abraham, Daud, Salomo, ya, Yusuf, ya, Daniel, Sadra, Mesak, Abednego, ya, orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan dan Tuhan membuat berhasil di dalam hidupnya. Sadra, Mesak, Abednego, Daniel, Yusuf di masa-masa remajanya, Daud juga di masa-masa remajanya mereka suka merenungkan Taurat Tuhan. Maka Tuhan menjadikan hidup mereka berhasil, baik secara jasmani maupun secara rohani. Coba kalian lihat ya, nanti pulang rumah kalian lihat ada enggak perbedaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, suka membaca Alkitab, merenungkan, melakukan firman Tuhan, dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan dan belum melakukan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Coba nanti kalian lihat ada perbedaannya enggak? Ya. Yang lebih berhasil yang bagaimana? Nanti kalian coba ya bisa lihat. Tapi Bapak ingatkan anak-anak ya, kalau kalian ingin berhasil kelak dalam kehidupan main rohani, iman kalian ingin tetap kuat di dalam menghadapi segala perkara, rajin baca, merenungkan, memahami, melakukan, menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak, kita akan menemukan cara yang ketiga untuk anak-anak bisa menjadi kesukaan sebagai murid Kristus. Mari anak-anak buka Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Wah, luar biasa ini ya. Ayat-ayat yang kita ambil ini tadi dari Mazmur, ya, kebanyakan Mazmur. Karena yaitu tadi anak-anak, Mazmur ditulis oleh seorang anak muda dan sampai tua dia memiliki pengalaman yang luar biasa pada Tuhan, yang kesukaannya adalah ya merenungkan Taurat Tuhan, dan dia dibuat berhasil, dan Tuhan pun mengatakan bahwa Daud adalah raja yang berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Ternyata Daud bukan hanya suka akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tetapi dia juga melakukan firman Tuhan itu. Nah, seperti yang ayat 9 tadi, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Luar biasa. Dia berani ya dalam Mazmur yang mengungkapkan isi hatinya. Tuhan, aku suka melakukan kehendak-Mu.
Tuhan, aku tidak hanya membaca Taurat-Mu, merenungkan, tapi aku juga melakukan firman-Mu, bertindak untuk melakukan firman Tuhan. Iman yang anak-anak miliki, jika tidak dibarengi dengan tindakan, maka iman itu akan mati. Sebaliknya, dengan melakukan firman Tuhan atau taat, maka akan menyenangkan hati Tuhan. Dan buahnya adalah berkah Allah akan dinyatakan kepada anak-anak dan kita semua. Ya. Jadi anak-anak, kita mendengar firman Tuhan, anak-anak rajin membaca Alkitab. Tapi tidak hanya kita baca Alkitabnya itu, ya, firman Tuhan yang kalian dengar, baik itu waktu kalian ibadah di gereja, di sekolah, atau kalian baca ya di rumah masing-masing, semua firman Tuhan itu baik adanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi jangan terbatas hanya berhenti sampai dibaca atau sebatas hanya mengetahui saja, tetapi juga harus dilakukan agar kita bisa menyenangkan Tuhan. Sebab dalam kitab Yakobus dikatakan, ya, kalau iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati, ya. Yakobus pasal yang pertama, ya, akan Bapak bacakan, kalian bisa membuka ya Alkitab kalian dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, 23 dan 24. Sudah ketemu? Ya, kita baca Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 24. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, siapa di antara kalian yang suka bercermin? Nah, pasti kan di rumah kalian ada cermin kan? Apalagi yang putri, biasanya sebentar bercermin. Ya. Kita bercermin, entah sebentar lama, waduh, mungkin ada yang puas, ya, atau ada yang tidak puas. Nah, nanti selesai bercermin sudah nggak kelihatan mukanya lagi, nah, kan udah lupa ya. Nah, itulah di kitab Yakobus ini juga menggambarkan ya, kalau orang yang mengaku diri beriman tetapi tidak disertai dengan tindakan atau perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu mati. Artinya apa? Kalau kita hanya sebatas mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya, wah, itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, ialah kita menjadi pendengar firman Tuhan dan pelaku firman Tuhan. Karena apa? Ada janji atau mukjizat
yang terjadi saat mau melakukan firman Tuhan. Di Alkitab banyak contoh, ya, misalnya dalam Perjanjian Lama, ya, ketika Daud, ya, melawan raksasa Goliat, secara pandangan mata, secara lahiriah dia kalah, tidak mungkin bisa menang. Goliat raksasa, pengalaman perangnya luar biasa. Daud kecil, anak remaja yang masih ingusan, tidak punya pengalaman menjadi prajurit. Tetapi karena dia melakukan firman Tuhan, dia mendengar, mungkin dia membaca firman Tuhan, Taurat Tuhan, renungkan, dan imannya bertumbuh. Dia punya iman bahwa Tuhan sanggup menolong dia untuk bisa mengalahkan raksasa Goliat. Dan akhirnya, ya, karena dia melakukan firman Tuhan, dia bisa menang atas raksasa Goliat itu. Ya. Musa, ketika dia disuruh mengulurkan tongkatnya untuk membelah Laut Merah, maka laut itu terbelah. Ya. Karena apa? Dia mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan melakukannya. Ada tindakan. Dalam Perjanjian Baru, ya, peristiwa pesta pernikahan di Kana juga, ya, saat mereka taat perintah daripada Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk para pelayan-pelayan itu mengisi tempayan yang kosong diisi dengan air tawar. Dan ketika mereka taat, yang mereka butuhkan waktu itu bukan air tawar, air anggur. Tetapi mereka taat melakukan perintah Tuhan dan mujizat terjadi. Air yang tawar bisa menjadi anggur yang manis. Dan juga ketika 10 orang sakit kusta mau pergi kepada imam, oleh perintah Yesus maka di tengah jalan mereka sembuh. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang terjadi, baik pada saat seorang atau pribadi atau kelompok atau satu bangsa mau melakukan firman Tuhan, Tuhan menyatakan mujizatnya. Demikian juga anak-anak, firman Tuhan itu juga berlaku bukan hanya pada zaman Alkitab, bukan hanya kepada para pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang lainnya, tetapi juga berlaku untuk anak-anak semua. Kalau anak-anak mau mendengar, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, Tuhan sanggup menyatakan kasih kuasa-Nya kepada anak-anak semua. Nah, anak-anak itu tadi, ya, 3 cara untuk anak-anak bisa menjadi murid kesukaan daripada Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Dengar firman Tuhan baik-baik. Karena firman Tuhan itu mengatakan, ya, dalam Yesaya itu, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Ya. Gimana anak-anak? Apakah anak-anak ingin meraih keberhasilan sebagai murid Kristus?
Ya, kalau anak-anak ingin berhasil meraih keberhasilan sebagai murid Kristus, walaupun masih di usia remaja, yaitu miliki kesukaan. Yang pertama, untuk dekat dengan Allah. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, inilah anak-anak ya materi kita pada hari ini. Ialah melalui materi ini Bapak berharap untuk anak-anak sebagai pelajar Kristen di SMP Negeri 1 Sukadahulu ini bisa menjadi kesukaan murid Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.